Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Arif, Pak Minto, dan Bapak Ibu semuanya untuk melaksanakan konseling individu dengan identitas konseli nama David, kelas 10, sekolah SMAN 1 Singgahan, Tuban. Sinopsisnya, David adalah salah satu siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Singgahan, Tuban. Di sekolah, dia merupakan siswa yang sering datang terlambat sekolah dan tidak rapi dalam berseragam. Baju sering tidak dimasukkan dan atribut baju tidak lengkap. Informasi ini didapatkan dari hasil observasi penyambutan siswa setiap pagi di halaman sekolah dan catatan dari wakakesiswaan dan tim tata tertib. Berdasarkan sumber data yang didapat di atas, Guru BK merencanakan konseling individu pada David untuk mengentaskan permasalahan konseling. Yang ketiga adalah wawancara konseling. Assalamualaikum Bu. Apakah saya boleh masuk Bu? Oh iya, David ya. Mari silakan Ya, Bu. masuk. Tidak perlu sungkan, ayo silakan duduk. Terima kasih Bu. Saya di sini saja. Duduk yang menurut David paling nyaman. Saya di sini saja Bu, udah nyaman. Iya. Nyaman ya. Bagaimana Nak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik sekali Bu. Alhamdulillah, Ibu senang sekali mendengarnya. Ibu ucapkan terima kasih kepada David sudah bersedia hadir di ruang BK ini. Sama-sama Bu. David, sebelum kita mulai kegiatan di siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan mendapatkan hasil yang bermanfaat untuk kita bersama. Amin. Doa mulai. Selesai. Oh iya David, hari ini kok tampaknya sedang ceria. Bahagia sekali ya David ya. Alhamdulillah Bu. Gimana nggak cerah Bu, semalam saya nonton Piala Dunia dan Argentina dikalahkan Arab Saudi. Oh ya, apa David itu pendukung Arab Saudi? Tidak sih Bu, cuma lucu saja Argentina dikalahkan Arab Saudi. Tadi di kelas juga teman-teman ramai membicarakan hasil pertandingan semalam, kemenangan jalur langit mereka bilang Bu. Begitu ya. Terlepas dari apapun, faktor kemenangan Arab Saudi, mereka pasti sudah berusaha keras dan disiplin latihan. Benar Bu. Oh iya, Ibu memanggil saya ke sini ada apa ya Bu? Oh iya, begini David, dari hasil observasi dan informasi yang Ibu terima, kamu sering datang terlambat dan sering berpakaian kurang rapi. Tujuan Ibu memanggil David ke sini yaitu untuk melakukan kegiatan konseling. Sebelumnya, apakah David sudah pernah mendengar atau tahu apa itu konseling? Belum Bu. Oh, belum ya. Baik, jadi konseling adalah suatu proses bantuan menyelesaikan masalah konseling dengan strategi tertentu yang disepakati oleh konselor dan konseli. Dan dalam hal ini David sebagai konseli, nah, Ibu Elwi sebagai konselor atau kalau di sekolah biasa disebut guru BK ya. Nah, dan konselor sebagai fasilitator atau memberikan fasilitas pada konseli. Dan di dalam konseling ini terdapat beberapa asas ya, asasnya sebagai berikut. Yang pertama, asas kesukarelaan. Artinya kamu meminta layanan konseling berdasarkan keinginan hati, tidak dipaksa pihak lain. Kemudian yang B, asas kerahasiaan. Artinya
Semua informasi tentang diri kamu dijamin kerahasiaannya. Oleh karena itu, kamu tidak usah ragu ya. Yang C, asas kegiatan. Artinya, selama kamu mengikuti konseling, sebenarnya kamu melakukan serangkaian kegiatan agar kamu memahami kesulitanmu dan sekaligus kamu akan belajar memecahkan kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi. Yang C, asas keahlian. Artinya, konseling dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidang konseling, seperti ibu ini. Bagaimana David? Bisa dipahami? Iya Bu, insya Allah sudah jelas. Oke, baik. Kita sepakati ya untuk waktu sesi konseling kali ini 50 menit. Karena David setelah ini harus kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran. Untuk itu, mari kita gunakan waktu kita sebaik mungkin. Ibu juga akan menjelaskan bahwa tugas ibu di sini adalah membantu mengarahkan dan membimbing untuk memecahkan masalah David. Nantinya untuk pengambilan keputusan akan tetap David yang menentukan. Agar masalah bisa terselesaikan, Ibu berharap keterbukaan dan kejujuran David. Iya Bu. Bagaimana? David sudah siap untuk melanjutkan kegiatan konseling ini? Siap Bu. Oke, baiklah David. Berdasarkan rekap keterlambatan siswa, jadi frekuensi jumlah keterlambatanmu itu bisa dikatakan tinggi, ya. Dan kerapianmu dalam berseragam di sekolah juga sangat kurang. Iya Bu. Coba David ceritakan apa sih yang terjadi yang membuat David melakukan hal yang seperti itu. Saya sering bangun kesiangan Bu, bisa dikatakan hampir setiap hari. Jadi David sering bangun kesiangan. Iya Bu, benar. Saya sering bangun kesiangan. Itu yang membuat saya sering terlambat masuk sekolah. Mungkin alasan atau penyebab keterlambatanmu bisa dijelaskan pada Ibu? Jadi sebenarnya gini Bu, saya sering tidur terlalu malam karena nongkrong, berkumpul dengan teman-teman di warung kopi dan wifi sampai larut malam. Gitu. Apakah orang tuamu juga tahu kalau David sering pulang larut malam? Sepertinya tahu Bu, setiap saya pulang orang tua sudah tertidur. Karena setiap hari bekerja di sawah, berangkatnya pukul 6 pagi sampai sore. Gitu. Tadi David mengatakan bahwa sering bangun kesiangan. Sejauh mana sih peran orang tuanya David dalam memantau waktunya belajar, bermain, sekolah, maupun kerapian dan keperluan dalam keseharianmu, Nak? Setiap pagi ibu selalu membangunkan saya kok Bu untuk sholat subuh, membangunkan berkali-kali untuk segera bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Namun saya masih merasa ngantuk dan berat untuk membuka mata saya. Setiap jam 6 bapak dan ibu sudah harus berangkat ke sawah agar tidak kesiangan Bu. Jadi karena hal tersebut saya sering terlambat masuk sekolah. Jadi begitu. Oke. Lalu apakah orang tua David mengetahui bahwa selama ini kamu sering datang terlambat, baik disiplin waktu atau berpakaianmu yang sangat kurang disiplinnya? Belum Bu. Kira-kira kalau ibumu tahu atau bagaimana respon orang tuamu dalam menyikapi permasalahanmu ini, Nak? Pastinya ya sedih Bu, kecewa. Saya sebenarnya sih kasihan sama orang tua Bu, apalagi melihat ibu setiap hari harus bekerja di sawah, panas, kehujanan. Saya ya ingin lebih peduli dengan saya, ibu saya maksudnya. Tapi mau bagaimana lagi Bu, ibu harus membantu bapak di sawah. Gitu ya. Bagus sekali sih sebenarnya pikiranmu. Berarti kamu punya rasa sayang sama ibu, sama bapak.
kasihan sama ibu, sama bapak. Nah, jadi kamu merasa iba pada orang tuamu. Nah, kira-kira David punya rencana apa kalau tidak mau membuat orang tua kecewa dan sedih, terutama ibumu? Mungkin Bu Eli bisa membantu saya untuk bisa mengubah perilaku saya yang tidak disiplin, Bu. Saya sebenarnya kan ingin menjadi anak yang disiplin, tapi ya ada aja hambatannya, Bu. Ajakan teman untuk keluar malam, untuk berpakaian tidak rapi. Karena itu, Bu, salah satu alasan saya datang ke ruang BK. Ya bagus, bagus sekali David. Oke, ibu punya selembar kertas dan ballpoint. Nah, ini ambil. Sekarang coba tuliskan di kertas ini perilakumu tidak disiplin apa saja. Baik, Bu. Oke, sudah ya. Siap, Bu. Oke, saya baca ya, coba saya baca. Perilakunya tidak disiplin, jadi datang ke sekolah terlambat, ya. Baju tidak dimasukkan, atribut tidak lengkap. Ya mungkin sementara itu dulu ya. Oke, Ya, pas Bu. ini akan ibu simpan terlebih dahulu. Ibu punya video yang akan membuat David memiliki pemahaman tentang perilaku yang David lakukan. Silakan disimak videonya dengan fokus. Belum muncul ya videonya. Belum, Bu. Ini. Ayo, ayo. Login. Duh, jam berapa sih? Duh, aku terlambat. Ih, kok bisa sih? Aku terlambat. Alah adalah Jojon, hampir aja lupa. Icak mana lah kau ini? Tono, Tono, lama kali lah kau ini. Maaf John, aku bangunnya kesiangan. Hehe. Cepat. Aduh John, kita harus ngebut nih. Ton, janganlah kau ngebut-ngebut. Nanti kita ditangkap polisi nih.
Awas Ton. Aduh Bu, kenapa kita disuruh berhenti? Kamu tahu kesalahan kamu dan teman kamu apa? Iya ibu, cowok kan memang selalu salah, cewek selalu benar. Kalau begitu, kalian berdua bernyanyi lagu Indonesia Raya. Baik bu. Aduh John, gerbangnya mau ditutup. Cepatlah Ton, kita lari masuk kelas. Kenapa kalian bisa berangkat telat? Kami tadi ditilang polisi Pak, makanya terlambat. Duh Tono, ya udah sana masuk. Awas aja kalau kalian sampai telat lagi. Kalian dilarang masuk. Iya Pak. Aduh. Tai di pantatnya. Kamu bau. Aku bau. Tai yang bau. Ih, kok bisa kena tai sih? Hih, Tono dasar anak ceroboh. Baju panjang sebelah, pantat kena tai. Sekarang kamu ibu hukum karena sudah berangkat telat. Kamu ibu hukum hormat di bawah tiang bendera sampai bel istirahat. Tapi Bu, Kamu tidak usah membantah, Tono. baik Bu. Emang enak. Duh, itu siapa ya? Apa dia kena hukum juga? Loh, kamu ya John? Iya nih, gara-gara aku berangkat telat sama tak ku kerjain PR bahasa Inggris. Lah, kau kenapa bisa kena hukum, Ton? Aku gara-gara berangkat telat juga John. Mana pantatku kena tai sapi lagi. Jadi diketawain deh. Sebenarnya kapok kali lah aku. Kalau kayak gini, panas-panasan, keringetan, mana capek lagi. Maaf ya John, salahku juga sih. Kitanya jadi berangkat telat. Jadi dihukum deh. Aku harus berubah. Gak boleh kayak gini terus. Apalagi main game sampai malam-malam. Oke, David. Bagaimana tanggapanmu terkait video yang baru saja kita lihat? Apa ya Bu? Ya intinya jangan terlambat sih Bu, karena merupakan perilaku yang tidak baik dilakukan dan akan merugikan diri sendiri. Oke, bagus. Karena kamu sudah bisa menyimpulkan dengan baik. Good job. Baiklah,
Sekarang Ibu akan menjelaskan arah konseling kita kali ini agar apa yang kita diskusikan nanti lebih terarah dan bermakna. Bagaimana menurut David? Iya Bu, saya setuju. Oke. Terima kasih David atas pemahaman kamu. Tujuan kita di sini adalah agar David mampu mengurangi frekuensi terlambat dan mempertahankan sikap disiplin kamu. Yang akan kita lakukan adalah yang pertama, menganalisis perilaku kamu. Yang kedua, mengarahkan pada perilaku baru. Yang ketiga, merencanakan tindak lanjut. Bagaimana David? Apakah bisa dipahami? Iya Bu, tapi bagaimana ya Bu caranya? Oke. Jadi pada sesi ini kita akan melakukan penerapan teknik kontak perilaku. Jadi beberapa kegiatannya antara lain, yang pertama, membuat kesepakatan kontrak terkait perilaku. Yang kedua, membuat jurnal agenda keseharian dalam 3 hari ke depan. Yang ketiga, rutin untuk melaporkan progres agenda keseharian setiap 3 hari sekali. Apakah David setuju menggunakan strategi ini untuk membantu menyelesaikan masalahmu, Nak? Iya Bu, saya setuju. Baiklah, kita mulai dengan langkah pertama, yaitu menetapkan perilaku apa yang ingin dirubah. Coba silakan David mengisi lembar kerja konseli yang sudah disediakan. Baik Bu. Oke. Sudah, David. Apakah ada kesulitan? Sudah Bu. Sudah. Ini sudah selesai saya ngisinya. Yang kedua ya, selanjutnya adalah menetapkan target perilaku apa yang David inginkan. Apa ya Bu? Coba yuk. Target yang ingin dirubah, berangkat, tempat, waktu, dan berpakaian rapi Bu. Bagus. Kemudian lalu kita menetapkan reward apa atau hadiah apa yang ingin kamu dapatkan setelah berhasil menerapkan perilaku baru yang positif. Kira-kira David ingin apa rewardnya? Rewardnya dari Ibu. Tuh, biasanya David suka diberikan pujian atau diberikan apa? Pujian aja deh Bu. Pujian, nanti saya berikan pujian ya. Saya buatkan kata-kata motivasi. Lalu yang terakhir ya, dari kesepakatan ini konsekuensi atau apa yang akan kamu dapatkan jika tidak berhasil menerapkan perilaku baru yang positif. Apa ya Bu? Ini aja deh, misalkan belum ya menghafal ayat surat pendek, enggak apa-apa. Gitu ya. Mau menghafal berapa dulu David? 1 atau Jus berapa Bu? Ada pilihannya enggak? Takutnya nanti saya belum mampu. ya semampunya David aja kalau gitu. Bisanya Jus 30 aja Bu ya. Oke. Dan 30. Oke. Kemudian yang sudah ditulis tadi kamu tuangkan di lembar kontrak perilaku ini ya. Ini lembar kontrak perilaku. Dan yang ini adalah kartu kontrak perilaku. Oke. Perbedaannya apa untuk lembar kontrak dan
kartu perilaku ya saya jelaskan. Untuk lembar kontrak perilaku berisi kesepakatan yang ditandatangani setelah 1 bulan dilakukan. Sedangkan untuk kartu perilaku ini berlaku 3 hari sekali sesuai dengan agenda harianmu. Tadi kan sudah Ibu kasih berikan tugas untuk membuat agenda harian selama 3 hari ke depan. Jadi setelah 3 hari ke depan nanti kita melakukan pertemuan yang kedua ya untuk melaksanakan evaluasi dari kontrak perilaku yang kita lakukan hari ini. Oke David, sampai di sini paham ya David? Ya Bu, berarti setiap 3 hari sekali saya harus menemui Ibu untuk melaporkan kemajuan saya di kartu perilaku ini ya Bu? Ya, betul sekali. Oke, dari hasil konseling yang sudah kita lakukan tadi, bisa Ibu simpulkan bahwa David datang terlambat ke sekolah karena tidur terlalu larut malam dan akibatnya bangun kesiangan. Untuk selanjutnya, David berkomitmen untuk terus berusaha bisa datang tepat waktu ke sekolah. Bagaimana David? Siap menjalankan komitmen? Iya Bu, insya Allah siap. Bagus. Tidak terasa ya David? Iya Bu, tidak terasa. Baik, untuk pertemuan selanjutnya akan kita laksanakan sesuai dengan waktu yang kita sepakati tadi ya di lembar kontrak tadi 3 hari lagi untuk melihat perkembangan David ya. Iya Bu, insya Allah saya akan kembali 3 hari lagi di waktu yang sama. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Iya, Ibu tunggu di ruang BK minggu depan ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.